Silakan anak-anak duduk. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Lebih bersemangat lagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Sebelum mulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, Bapak ingin lakukan yang namanya absensi dulu. Siapa yang tidak hadir pada pertemuan hari ini, Nak? Adit, kemudian Karang. Kenapa Adit dan Karang? Sakit. Marilah kita bersama-sama mendoakan Karang dan juga Adit agar cepat sembuh, jadi agar bisa kembali seperti semula bersama kita belajar. Siapa lagi, Nak? Yoska, Amanda, dan Umi. Kenapa? Izin. Oke, terima kasih. Bapak ingin mengecek kebersihan kelas dulu, ya. Terima kasih, piket sudah bekerja dengan baik, jadi kelasnya sudah bersih. Untuk meningkatkan motivasi anak-anak, pada kesempatan pagi ini Bapak akan menampilkan yang namanya lagu Maju Tak Gentar. Silakan anak-anak berdiri. Silakan anak-anak duduk. Sudah semangat? Sudah. Maju Tak Gentar. Mengapa Bapak memilih lagu nasional Maju Tak Gentar? Kita akan kaitkan dengan materi kita. Jadi kembali lagi masalah ekonomi. Sebelumnya kita merayakan hari raya apa kemarin?
Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan tentu hari raya yang besar, menyiapkan berbagai macam sarana upacara. Upacara yang penting dalam agama Hindu dalam hari raya Galungan, tentu kita banyak menyiapkan yang namanya sarana-sarana upacara. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana masalah janur. Nah, yang penting janur itu kan juga penting dalam proses buatan upacara sarana upacara. Kemudian ada buah-buahan. Pertemuan sebelumnya buah-buahan yang kita angkat atau kita kaji itu ada buah-buahan apel Malang dan salak Bali. Itu merupakan produk buah-buahan lokal. Oke, tunggu dulu. Bapak ada hadiah dari rumah. Bapak membawa buah-buah apel dari rumah. Nah, yang pertama ada apel Fuji made in China. Nah, yang kedua ini tentu apel yang tidak asing bagi kita, apel Malang. Jadi ada dua buah apel Malang dan apel Fuji. Anak-anak lebih suka yang mana? Apel Malang. Kenapa apel Malang? Lebih manis. Ya, Subutri pemilih apel yang mana? Apel Malang. Mengapa apel Malang? Karena apel Malang ada asam-asamnya. Ada asam-asamnya. Yang lain? Ukurannya yang pas. Ukurannya yang mana ukuran yang pas? Apel Malang atau apel Fuji? Apel Malang. Ada yang suka apel Fuji? Ada? Berarti anak-anak tidak ada yang suka apel Fuji? Suka juga. Mana yang suka apel Malang angkat tangan? Yang suka lebih banyak yang suka apel Malang ya. Sekitar kita sedikit. Yang suka apel Malang, yang suka apel Fuji. Oke, terima kasih. Berarti anak-anak Bapak kelas 8J ini lebih menyukai produk lokal. Berarti ini berkaitan dengan tema lagu kita, lagu Maju Tak Gentar. Maju Tak Gentar membela produk lokal. Jadi anak-anak membela produk lokal, kita harus banyak mencintai, banyak mengkonsumsi produk-produk lokal. Ya. Kalau anak-anak banyak menyukai yang namanya produk impor, ini akan menguntungkan negara luar. Ya. Ini akan mengurangi yang namanya apa yang berkurang jika kita banyak membeli produk lokal. Ketika kita banyak membeli produk impor. Berkurangnya devisa negara. Oke, satu orang menjawab. Apa yang akan terjadi jika Indonesia banyak mengkonsumsi produk buah impor? Ya, tidak? Berkurangnya devisa negara. Oke, terima kasih. Berkurangnya devisa negara. Itu yang akan menyebabkan jadi banyaknya devisa negara kita yang akan habis jika banyak mengkonsumsi produk-produk dari luar negeri. Oke, hari raya kemarin mana yang lebih banyak anak-anak di rumah menggunakan produk buah lokal atau produk buah impor? Yang banyak menggunakan buah lokal siapa? Yang menggunakan impor?
Jadi berarti ketika hari raya Galungan kemarin anak-anak di rumah banyak menggunakan buah-buahan impor. Jadi itu pemahaman awal kita anak-anak. Jadi sebelumnya kita akan lanjut yang namanya ke materi kita pada pertemuan hari ini. Ya. Sebelum memulai ke materi, silakan anak-anak persiapkan diri, keluarkan yang namanya buku tulis, buku paket, buku pendamping, dan juga alat tulis. Silakan. Sudah? Silakan anak-anak fokus ke depan. Kompetensi dasar pada pertemuan kita pagi ini 3.3 menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran, teknologi serta pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Indikator pencapaian kompetensi IPK 3.3.1. Jadi menjelaskan pengertian perdagangan antar negara. 3.3.2 menganalisis perdagangan antar negara terhadap interaksi antar ruang. Tujuan pembelajaran melalui model pembelajaran problem based learning diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian perdagangan antar negara dengan benar, menganalisis perdagangan antar negara terhadap interaksi antar ruang dengan tepat. Lanjut, pada pertemuan kali ini, jadi penilaiannya yang pertama penilaian sikap. Spiritual itu mengucapkan salam, membaca doa. Sosial, disiplin, santun dan percaya diri. Teknik penilaian sikap, observasi atau jurnal. B. Pengetahuan, tes tulis, penugasan, keterampilan non-tes. Ketiga, instrumen sikap pada buku jurnal penilaian sikap. B. Pengetahuan. C. Keterampilan. 4. Pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial dilakukan dalam pemberian tugas bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian. 5. Pembelajaran pengayaan berdasarkan analisis penilaian. Siswa yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran pengayaan untuk perluasan dan pendalaman. Lanjut ke materi perdagangan antar negara. Jadi pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional
yang dimaksud dapat berupa individu, kelompok, lembaga, pemerintah suatu negara dengan negara lain. Lanjut, ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan. Pertama, itu perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Dua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Empat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Lima, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Lanjut, ciri-ciri perdagangan antar negara. Pertama, itu pasti menggunakan mata uang asing. Biasanya menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat atau US dollar. Kedua, memiliki lingkup yang lebih luas dan tidak mengenal batas negara. Tiga, perselisihan perdagangan akan diselesaikan dengan hukum internasional, memiliki standar mutu khusus yang dipenuhi. Selanjutnya, barang yang diperdagangkan akan disesuaikan dengan keadaan alam, selera, dan referensi negara tujuan. Umumnya, pembeli dan penjual tidak bertatap muka langsung, memiliki sistem distribusi tidak langsung, kemudian tingkat persaingan lebih ketat karena bersaing dengan berbagai negara. Selanjutnya, biaya jangkauan cenderung lebih mahal. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Jadi banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan antar negara. Pertama, memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Kedua, keinginan memperoleh keuntungan meningkatkan pendapatan negara. Tiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Empat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Adanya perbedaan keadaan alam, sumber daya, iklim, tenaga kerja, budaya, jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Selanjutnya, keinginan membuka kerjasama hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Lanjut, perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Jadi ada tiga faktor yang membedakan kedua perdagangan tersebut. Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Jadi pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang jasa ke negara lain dan bisa membeli barang jasa dari negara lain. Nomor dua, adanya kedaulatan bangsa. Jadi pada perdagangan negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang dan jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Nomor tiga adalah penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Ini berbeda dengan perdagangan domestik yang hanya menggunakan satu kurs tukar atau satu mata uang. Terakhir, aktivitas perdagangan antar negara. Pertama, berkaitan dengan dua aktivitas, yaitu ekspor dan impor. Ekspor itu kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri, jadi dilakukan oleh seorang atau badan. Pelakunya disebut dengan eksportir. Jadi orang yang melakukan kegiatan menjual barang ke luar negeri disebut dengan eksportir. Tapi kegiatannya disebut dengan ekspor. Kita lanjut ke impor. Impor merupakan membeli barang dari luar negeri. Orang atau pelaku yang membeli barang dari luar negeri disebut dengan importir. Jadi barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam. Barang migas,
Barang yang termasuk kelompok migas adalah minyak tanah, bensin, solar, dan LPG. Kemudian barang non migas, kelompok non migas, karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang non migas seperti nikel dan batu bara. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Tidak? Ya, silakan. Migas itu adalah minyak dan gas. Jadi biasanya dikelola oleh perusahaan Pertamina. Jadi Pertamina yang mengelola migas di Indonesia. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Untuk selanjutnya silakan anak-anak pelajari dari sumber yang anak-anak miliki, dari buku paket, buku pendamping. Bapak berikan anak-anak waktu 5 menit untuk membaca materi perdagangan antar negara. Silakan. Selesai? Silakan anak-anak kembali fokus ke depan. Dalam wilayah produksi, pengolahan gas dibuat dengan lumayan seperti buah dan daging ayam mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Kenaikan paling tinggi terjadi pada buah impor yang mencapai 50% dari harga biasanya. Sejak Senin pagi, sejumlah pasar di kota Singapura dipadati oleh kaum ibu-ibu yang berburu buah, jangan dan daging untuk keperluan hari raya. Seperti halnya di pasar Anyar satu kota Singaraja ini, berbagai buah lokal maupun impor pun dijual para pedagang setiap menjelang hari raya di pasar ini. Namun menjelang umat Hindu menyambut hari raya Patung Besi, harga buah impor pun mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Seperti buah apel jenis Fuji ini, yang biasanya buah ini dijual Rp27.000, namun saat ini para pedagang menjual buah asal Cina ini Rp40 hingga Rp50.000 per kilogramnya. Tidak hanya buah apel, sejumlah buah impor seperti anggur dan pir hijau pun mengalami kenaikan yang sama. Buah-buah lokal pun kalah bersaing dengan buah impor di saat hari raya seperti ini. Menurut salah satu pedagang buah, pengaruh kenaikan harga buah impor ini pun dikarenakan sedikitnya pasokan buah dari para agen buah di Bali. Ya lumayan, biasanya ada jeruk kan memang harganya sudah biasa. Paling orang pas musimnya sekarang ya. Paling naik drastis kalau kayak Fuji naik 30 ke atas kilo. Meskipun harganya tinggi, harga buah impor ini pun selalu diburu konsumen lantaran lebih berkualitas dibandingkan buah lokal seperti jeruk Kintamani, apel Malang, serta
ayam super yang biasanya dijual Rp28.000 kini naik menjadi Rp42.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ayam di sejumlah pasar di Kota Singaraja ini dikarenakan tidak ada pasokan ayam dari sejumlah peternak. Putri Jana melaporkan untuk Mega. Udah selesai berita. Oke, sudah. Berdasarkan video yang Bapak tampilkan, apa yang anak-anak dapat simpulkan atau masalahnya apa? Produk lokal yang kalah saing dengan produk impor. Oke, terima kasih. Produk lokal yang kalah saing dengan produk impor. Buah impor ada apa saja produknya, nak? Berdasarkan video tadi itu ada apel Fuji, Apel Fuji. Kemudian apa lagi? pir hijau, Pir hijau. Dan lagi satu, anggur, anggur. Lanjut buah lokal. Jeruk mani, kintamani. Lanjut, apel malang. Terakhir, anggur juga, anggur hitam hasilnya. khas Buleleng. Ada buah impor dan buah lokal. Berdasarkan video tadi, buah lokal dan buah impor, mana yang harganya lebih mahal? Buah impor, terutama apel Fuji. Fokus ke apel Fuji, harganya bisa mencapai 40 sampai 50 ribu rupiah per kilogram. Nah, rata-rata 1 kilo berisi berapa buah? 3 sampai 4. Ya, 3 sampai 4 buah. Itu mahal. Kemudian buah lokal ada apel malang yang harganya lebih terjangkau. Biasanya rata-rata harganya 10.000 per kilogram. Pertanyaan Bapak, di rumah anak-anak ketika hari raya Galungan menggunakan buah yang mana? Yang menggunakan apel Fuji angkat tangan. Yang menggunakan apel malang. Jadi di kelas 8J, nah, lebih banyak menggunakan produk buah impor. Berarti ketika hari raya Galungan, uangnya banyak digunakan membeli buah-buahan impor yang harganya lebih mahal. Mengapa harga buah impor lebih mahal dari buah lokal? Ya, Putri. Karena ongkos kirim dari luar ke Indonesia itu cukup mahal. Selain itu perawatan buahnya itu juga berbeda. Jadi buah yang dikirim itu buah yang berkualitas dan bisa tahan lama. Oke, terima kasih. Yang pertama ada faktor jarak. Jadi ada biaya angkut. Setelah itu ada yang namanya kualitas. Jadi kualitas apel Fuji itu lebih bagus daripada apel malang. Kemudian dari segi rasa bagaimana? Berbeda. Rasanya berbeda. Mana yang lebih enak? Apel Fuji lebih enak karena lebih manis. Itu faktor yang menyebabkan buah impor itu lebih mahal daripada buah lokal. Tapi dari segi harga Lebih murah buah lokal. lebih murah buah lokal. Mengapa? Karena kalau buah lokal itu kita tidak terlalu banyak menggunakan ongkos kirim. Misal apel Malang itu kan dari Malang, dekat-dekat aja, nggak terlalu jauh jaraknya, jadi harganya lebih murah. Terus kalau dari kita mani itu malah cuma di dalam satu daerah yaitu Pulau Bali, jadi para pedagang itu lebih mudah buat menjangkau, sehingga harganya jauh lebih murah.
Oke, terima kasih jawaban dari Putri. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin menambahkan mengapa buah lokal itu bisa harganya itu lebih murah? Tentu ada yang namanya biaya pengiriman karena berada pada satu wilayah. Kita masih ingat tentang materi sebelumnya, perdagangan antar daerah. Jadi tidak membayar biaya masuk. Jadi tidak membayar pajak masuk. Itu faktor yang menyebabkan produk buah lokal itu harganya lebih murah. Terutama kita memiliki yang namanya apel tanah, itu bersaing dengan apel biji. Kemudian ada jeruk kintamani, itu bersaing biasanya dengan jeruk sankis yang berasal juga dari Cina. Nah, kembali lagi dari segi harga yang lebih mahal adalah jeruk sankis. Dari segi rasa jeruk sankis atau jeruk kintamani? Jeruk kintamani. Jeruk kintamani itu rasanya lebih enak menurut pendapat Bapak, ya? Tapi semakin berbeda orang kan berbeda selera. Jadi, tapi sebagian umum orang suka yang namanya jeruk kintamani. Dia berhasil menjadi idola di Bali ketika hari raya, terutama hari raya Galungan, dominan kita menggunakan yang namanya buah-buahan lokal. Itu bagusnya sekarang perayaan di Bali, perayaan hari raya Galungan, kita lebih banyak menggunakan buah-buahan lokal, terutama penggunaan apel malang, jeruk kintamani, kemudian anggur belek, karena masalah harga yang lebih murah. Ada pertanyaan? Tidak? Karena anak-anak sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing, untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan yang namanya diskusi. Ya, Bapak memiliki beberapa pertanyaan yang harus anak-anak diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Bapak akan membagikan lembar kerja peserta DIK atau LKPD. Mohon perhatian ke depan adalah dalam LKPD ini terdapat yang namanya 5 buah video. Jadi yang sudah Bapak share di grup kelasnya, masing-masing kelompok menganalisis videonya masing-masing. Kemudian ada tagihan yang harus anak-anak kerjakan, ada 3 pertanyaan. Tidak? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, selamat mengerjakan.
dalam mengerjakan LKPD, silakan anak-anak manfaatkan sumber belajar dari buku paket, buku pendamping, dan juga internet. Selamat mengerjakan.
Untuk waktu mengerjakan LKPD, Bapak berikan anak-anak waktu 20 menit. Pemerintah Indonesia dan Thailand bakal menandatangani MOU impor beras Maret ini. MOU ditekan guna mengakomodasi kemudahan impor beras medium. Menteri Perdagangan Thailand, Jurin Laksanawicin menyatakan bahwa pihaknya akan mengakomodasi penjualan beras ke Indonesia sebanyak 1 juta ton dalam setahun. Perjanjian Indonesia dan Thailand berdurasi 4 tahun. Namun, penjualan beras akan melihat kondisi produksi di kedua negara dan harga beras dunia. Kenapa negara kita harus mengimpor beras dari Thailand? Kenapa nggak dari negara kita? Kamu tahu kan Thailand itu merupakan lumbung padi ASEAN? Ya tahu, terus kenapa? Hal itu aja udah cukup bisa membuktikan bahwa beras yang dihasilkan di Thailand itu jauh lebih berkualitas ketimbang beras yang dihasilkan di negara-negara ASEAN lain, termasuk negara kita. Hal inilah yang mendorong pemerintah negara Indonesia lebih memilih untuk mengimpor padi dari Thailand karena mendapatkan kualitas yang lebih baik. Paham? Terus kenapa petani di negara kita banyak yang nggak setuju negara kita mengimpor padi di Thailand? Kamu tahu nggak, Indonesia itu merupakan negara agraris. Tahu. Nah, karena Indonesia banyak mengimpor padi dari Thailand, hal ini banyak merugikan petani lokal karena warga jauh lebih memilih untuk membeli beras berkualitas asal Thailand ketimbang membeli padi yang dihasilkan oleh warga lokal. Dalam pernyataan resmi, Singapore Food Agency disebutkan bahwa hingga saat ini telah ada 300 perusahaan asal Indonesia yang disetujui untuk melakukan ekspor daging ayam ke Singapura. Pada lampiran surat keputusan tanggal 30 Juni 2022 tercantum perusahaan yang sudah mendapatkan izin ekspor ke Singapura antara lain adalah PT Charlotte Hand Indonesia Food Division dengan persetujuan ekspor daging ayam lokal. Kemudian PT Geomas Adi Satwa Plant Pemalang produk ekspornya berupa daging ayam beku atau potong, serta PT Charlotte Hand Indonesia Tbk berupa produk daging ayam atau olahan. Sebelumnya Singapura dilaporkan sempat mengalami krisis ayam karena Malaysia menutup sementara ekspor daging ayam, menyusul keterbatasan pasokan dan lonjakan harga. Nah teman-teman, kita kan udah nonton videonya. Sekarang aku mau nanya deh, apa faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan atau aktivitas perdagangan antar negara yang di video itu? Karena kurangnya ayam di negara Singapura, maka negara Singapura menyetujui kerjasama dengan negara Indonesia untuk mengekspor ayam dari negara Indonesia ke negara Singapura. Oh. Jadi pertanyaan nomor 2, kenapa Indonesia mengimpor kedelai dari Malaysia? Indonesia mengimpor kedelai dari Malaysia karena Indonesia kekurangan kedelai. Ya benar, kalau lebih jelasnya Indonesia itu tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat terhadap kedelai. Jadi Indonesia mengimpor kedelai dari Malaysia. Dan Indonesia pun dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kedelai. Oh, itu manfaatnya kan? Berarti jawaban nomor 3 ketemu. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Yang dikirim untuk pertama kalinya ke negeri jiran Malaysia. Kiriman domba ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan Malaysia sesuai target 60.000 ekor per tahun dengan nilai ekspor sekitar 108 miliar rupiah. Sebanyak 60.000 ekor domba potong asal Jawa Timur akan diekspor ke Malaysia. Untuk ekspor perdana sebanyak 2.500 domba dengan nilai sekitar 3 miliar rupiah. Terobosan dalam peternakan domba di Indonesia ini pun mendapat perhatian Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat hadir dalam launching ekspor perdana domba 60.000 ekor per tahun di instalasi karantina hewan Tandas Surabaya. Ekspor domba di Indonesia kali ini meningkat hingga 1000%, di mana sebelumnya hanya mengekspor sekitar 200 ekor domba di tahun 2017. Indonesia memiliki potensi besar dalam peternakan domba. Populasi kambing domba secara nasional pada tahun 2017 saja mencapai 35 juta ekor, dan 4 juta ekor berada di Provinsi Jawa Timur, khususnya kawasan Tapal Kuda, yaitu peternak asal Lumajang, Jember, Bondowoso, Probolinggo, dan Situbondo.
Waktu selesai. Silakan anak-anak kembali fokus ke depan. Untuk tahap selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Yang pertama melakukan presentasi kelompok adalah kelompok 5. Dilanjutkan oleh kelompok 3, kemudian kelompok 2, yang terakhir adalah kelompok 1. Untuk waktu Bapak persilakan kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Om Swastiastu. Saya Anggreni, perwakilan dari kelompok 5, ingin membacakan hasil dari beberapa pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Guru pada selembar kertas dan sudah saya diskusikan dengan kelompok saya. Pertanyaan yang pertama yaitu, jelaskan produk perdagangan antar negara dalam video tersebut. Jawaban dari hasil diskusi dari kelompok kami adalah, produk perdagangan tersebut adalah air. Pertanyaan yang kedua yaitu, analisislah faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan atau aktivitas perdagangan antar negara pada video tersebut. Karena berkurangnya ayam di Singapura, maka karena itu Singapura menyetujui Indonesia untuk mengekspor olahan daging ayam ke Singapura. Pertanyaan ketiga yaitu, jelaskan apa manfaat perdagangan antar negara bagi produk tersebut. Jawaban dari hasil diskusi kelompok kami adalah membantu meningkatkan produksi barang dari negara ekspor. Yang presentasi dari saya, ada pertanyaan? Izin bertanya? Silakan. Baik. Mengapa negara Singapura mengalami krisis pasokan daging ayam? Apakah di sini tidak ada peternakan? Mungkin ada. Negara Singapura tengah mengalami berkurangnya pasokan ayam dan daging ayam karena negara Malaysia menutup ekspor daging ayam karena adanya lonjakan harga. Baik, selanjutnya, apa nama perusahaan dari Indonesia yang disetujui Singapura untuk mengekspor ayam ke negaranya? Dan izin menjawab. Menurut saya, perusahaan tersebut PT Saron Tokhen Indonesia, PT Siomas Andi Satwa Pemalang, dan PT Saron Tokhen Indonesia Tbk. Terima kasih jawabannya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Sekian presentasi dari saya. Om Santi Santi Santi. Om Santi Santi. Dilanjutkan oleh kelompok 3. Baiklah, presentasi akan saya buka dengan pangajaran Mas. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Vita dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Dalam video yang berjudul Terbukti Indonesia Impor Kedelai dari Malaysia, produk yang diperdagangkan dalam video tersebut adalah kedelai. Aktivitas perdagangan antar negara ini terjadi karena Indonesia tidak dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan masyarakat terhadap kedelai, sehingga Indonesia mengimpor kedelai dari Malaysia. Perdagangan antar negara ini memberikan manfaat, yaitu Indonesia jadi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kedelai. Sekian, apa ada pertanyaan? Mengapa Malaysia mengimpor kedelai ke Indonesia? Apakah negara Indonesia tidak begitu mencukupi dalam memproduksi kedelai? Benar. Malaysia mengekspor kedelai ke Indonesia karena Indonesia tidak dapat memenuhi permintaan masyarakat terhadap kedelai. Ada pertanyaan? Kenapa jumlah produsen benih kedelai menurun pada tahun 2020? Hal ini dikarenakan tidak konsistennya produksi benih dalam negeri dan juga harga kedelai yang naik. Hal ini menyebabkan menurunnya produsen kedelai. Sekian. Baiklah, presentasi saya tutup dengan salam santi. Om Santi.
merumuskan produk perdagangan antar negara dalam video tersebut. Produk perdagangan antar negara dalam video tersebut adalah produk kami potong yang diekspor ke Indonesia. Kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan atau aktivitas perdagangan antar negara pada video tersebut, yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya kegiatan tersebut adalah adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya peternakan di negara Malaysia yang mengharuskan Malaysia mengimpor domba dari Indonesia. Kemudian terjadilah kerjasama dari PT Ikomar Duana dari Indonesia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan Indonesia terhadap daging domba. Kemudian manfaat dari perdagangan antar negara bagi produk tersebut. Indonesia akan memperoleh keuntungan dari ekspor domba dan ekspor domba atau kambing. Ini dapat membuka akses pasar global. Terbukanya pasar juga akan membuat peternak lebih bersemangat untuk beternak dan meningkatkan kualitas maupun kualitas ternak potong siap ekspor dan siap bersaing dengan negara lain. Baik, apakah ada pertanyaan? Mengapa Malaysia mengimpor domba dari Indonesia? Izin menjawab, seperti yang saya bilang tadi, karena adanya perbedaan keadaan sumber daya peternakan yang haruskan Malaysia mengimpor domba dari Indonesia. Ada lagi? Bagaimana potensi peternakan domba di Indonesia? Izin menjawab, potensi peternakan domba Indonesia sangat luas memungkinkan, yaitu sekitar 30% pertanian dan peternakan di penuhi oleh hewan ternak, yaitu seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Lampung itu menampung sekitar 50% lebih peternakan domba. Kemudian karena populasi domba yang sangat besar, ditentukanlah beberapa wilayah di sekitaran Indonesia ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat peternakan domba. Sudah. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan perampokan nanti. Kelompok terakhir, kelompok 1, Bapak persilakan. Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri dari kelompok 1. Jadi pada hari ini saya akan membacakan hasil diskusi yang telah saya dan kelompok saya dapatkan. Baik, setelah menonton video yang diberikan oleh Bapak Heri, kelompok kami menyimpulkan bahwa produk yang ditunjukkan pada video tersebut merupakan beras impor asal Thailand. Selanjutnya, berdasarkan analisis kelompok saya dapat menyimpulkan bahwa aktivitas beras impor asal Thailand itu terjadi karena negara kita tak mampu menghasilkan beras yang seberkualitas beras yang dihasilkan di Thailand. Selanjutnya, kegiatan ini juga menguntungkan kedua belah pihak, yaitu negara Thailand dan juga negara kita. Yaitu negara Thailand mampu memperluas pasar negaranya dan mampu menjual beras ke luar negeri, salah satunya negara kita yaitu negara Indonesia. Selanjutnya, negara kita juga mendapatkan keuntungan, antara lain mendapatkan beras super berkualitas berasal dari Thailand dan mengkonsumsi beras super berkualitas tersebut. Sekian presentasi dari kelompok saya. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Mengapa Indonesia melakukan kontrak impor beras dari Thailand? Baik, seperti yang saya katakan tadi, beras yang dihasilkan di Indonesia itu tidak mampu menghasilkan. Baik, saya izin menjawab. Jadi, negara kita, Indonesia, tidak mampu menghasilkan beras yang berkualitas seperti beras asal Thailand. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk memilih mengimpor beras asal Thailand untuk mencukupi kebutuhan beras yang ada di Indonesia. Mengapa Ketua Umum AB2TI dan para petani meminta para pemerintah untuk membatalkan impor? Baik, bisa diulangi. Mengapa Ketua Umum AB2
mengakibatkan mereka meminta agar pemerintah membatalkan impor beras Thailand ke Indonesia. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila salah kata. Terima kasih juga karena telah menyempatkan waktu kalian untuk mendengarkan presentasi saya. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 5, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Oke, bagaimana penampilan kelompok 5? Kelompok 5 sudah bagus, sudah percaya diri. Kelompok 3 bagus, sudah sangat baik dalam menyampaikan materi, percaya diri. Kelompok 2 sudah bagus, tapi perlu yang namanya pendalaman materi lagi. Kelompok terakhir, kelompok 1 sudah bagus, tapi perlu yang namanya ketenangan. Sudah harus tenang dalam menjawab. Sudah, dalam hal materi sudah baik. Untuk tahap selanjutnya, kita akan melakukan yang namanya menarik kesimpulan pembelajaran pada pertemuan hari ini. Nah, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini? Ya, gitu. Perdagangan suatu negara dengan negara lain. Perdagangan suatu negara dengan negara lain. Ada pendapat lain? Ya, Putri. Menurut saya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah perdagangan antar negara itu terjadi ketika ada satu negara berdagang ke negara lain atau sebaliknya, karena ini memenuhi teori saling melengkapi dari interaksi antar block. Oke, terima kasih. Ada 2 jawaban dari Vido dan Suputri. Pertama, materi kita adalah perdagangan antar negara. Jadi perdagangan yang dilakukan oleh individu ataupun perusahaan dari satu negara dengan negara lain melewati batas-batas negara. Jadi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara atas kesepakatan bersama. Kemudian apa manfaat perdagangan antar negara itu anak-anak? Ya, Rita. Manfaat antar negara memperoleh keuntungan dan transfer teknologi modern. Oke, yang pertama ada memperoleh keuntungan. Yang kedua, transfer teknologi modern. Yang ketiga itu ada menjalin persahabatan antar negara. Yang keempat itu mampu meningkatkan produksi dalam negeri. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak ingin melakukan yang namanya refleksi. Bagaimana pembelajaran kita pada pertemuan hari ini? Apakah menurut anak-anak itu menyenangkan atau tidak? Nah, Bapak sudah buat yang namanya post-it. Jadi seperti pertemuan sebelumnya, silakan anak-anak tulis dalam selembar kertas, kemudian anak tempel di depan. Terima kasih. Silakan duduk. Untuk kertas post-it-nya sama seperti pertemuan minggu lalu, anak-anak tulis nama dulu, kemudian bagaimana perasaan anak-anak dalam pembelajaran kita pertemuan hari ini. Sudah, nanti setelah selesai mengerjakan, anak-anak akan tempel di depan. Jadi ada beberapa pendapat yang akan Bapak bacakan di depan. Bapak minta bantuan ketua kelas dan juga wakilnya tolong dibagikan.
Ya, untuk post-it anak-anak isi nama. Boleh, nama singkat boleh. Untuk waktu mengerjakan, Bapak berikan anak-anak waktu 2 menit. Waktu selesai. Untuk kelompok pertama yang menempelkan post-it di depan kelas adalah kelompok 5. Silakan, waktu Bapak persilakan. Bebas, boleh tempel di mana saja. Lanjut kelompok 3. Lanjut kelompok 2. Kelompok 1. Sudah, Bapak mohon izin untuk membacakan beberapa hasil dari post-it anak-anak di depan kelas. Yang pertama, menyenangkan. Materinya sudah bisa dipahami. Kemudian menyenangkan dan materi mudah dipahami. Kemudian materi pada pertemuan kali ini biasa saja, tidak terlalu menyenangkan dan tidak terlalu membosankan. Lanjut, pembelajaran yang cukup menyenangkan dan sedikit menegangkan. Kemudian hari ini menyenangkan. Pembelajaran semakin mudah dimengerti. Kelas seru meski banyak siswa yang tidak hadir. Intinya menyenangkan. Terima kasih. Selanjutnya, Bapak akan melakukan penilaian individu berupa teka-teki silang. Dalam penilaian individu ini, anak-anak harus menjawab yang namanya 5 soal di dalam teka-teki silang. Sudah? Untuk waktu mengerjakan, Bapak berikan anak-anak waktu 5 menit. Untuk ketua kelas dan wakil, Bapak mohon bantuan kembali untuk membagikan kepada teman-temannya.
isinya. Kalau salah menjawab, tapi tidak bisa menyelesaikan TTR. Jawabnya ada di soal yang depan. Waktu tersisa 2 menit. Satu menit. Waktu selesai, silakan dikumpul di ketua kelompoknya masing-masing. Lembar individu dan juga LD hasil diskusinya. Nah, Bapak ingin anak-anak fokus kembali ke depan. Untuk pertemuan selanjutnya, nah, kita akan membahas materi penguatan ekonomi dan agrikultur di Indonesia. Nah, ada pertanyaan anak-anak? Ya. Jadi untuk pertemuan hari ini, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, kita akan mengakhiri dengan doa. Ketua kelas, Bapak persilakan untuk memimpin doa.